Wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabar anak hari ini? Ada semua hari ini? Bagus ya. Masih bersemangat untuk belajar pagi ini? Tepuk semangat. Ya, hari ini. Nah, sebelum kita belajar pagi ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Saya tahu keyakinan kelas apa? Nah, keyakinan kelas adalah apa? Aturan kelas, tata tertib kelas. Kalau dulu namanya aturan kelas, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa saja contohnya? Bukan waktu, istirahat, ya kita tidur, tidak boleh bodoh dari sekolah, pakaian harus lengkap. Nah, baik, nanti sudah ngerti semua ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan sticknote ini. Silakan ditulis. Kemudian kalau sudah siap, nanti Bapak panggil ya. Berdasarkan tempat duduknya, mulai dari sini mungkin. Terus ya. Berurutan, tempel di sini. Pak. Baik. Oke ya. Silakan ditulis. Sudah siap? Baik. Silakan dari mana ya? Dari sini dulu, dari sebelah sini. Tempel. Ya, ini silakan tempel. Ya. Ya, kita silakan kembali. Sini ya. Kalau tidak muat, bisa diletak di bawah ya, di bawah. Ya, lanjut. Di sana. Oke, sudah semua ya? Terus ya. Nah, keyakinan kelas ini harus Anda patuhi
tidak boleh dilanggar. Ini adalah keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati harus kita taati dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar akan ada konsekuensinya. Ya, setuju ya? Oke. Nah, baiklah anak-anak yang Bapak sayangi, keyakinan kelas sudah kita buat. Nanti kita setelah ini kita belajar seperti biasa kembali. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih berwajah di ruangan kelas 3 ini dalam keadaan sehat walafiat dalam satu kegiatan, yaitu program daripada Guru Penggerak atau CKP Angkatan 10 tahun 2024. Dalam kegiatan ini akan melakukan diskusi mengenai tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Yang kedua, berselawat dan salam tidak lupa kita hadirkan perbandingan Nabi Alam Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat sama-sama kita hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Majelis Guru. Baik, dalam kesempatan ini saya selaku membawa acara kegiatan diskusi yaitu budaya positif modul 1.4. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kami mohon untuk kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai tentang diskusi kita pada hari ini. Baik, kepada Ibu kami mohon kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati yaitu Bapak Burhan SPDSD selaku calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam sebuah acara, yaitu simulasi tentang diskusi budaya positif oleh Bapak Burhan. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita hadiahkan baik pemimpin alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjangkan mukadimah lagi di sini, marilah kita bersama-sama membantu dan belajar bagaimana diskusi yang dipaparkan oleh Bapak Burhan nanti kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang terbaik yang sekian kalinya dikongsikan oleh Bapak Burhan. Semoga kita bisa mempelajarinya dan menerapkannya ke sekolah kita dalam proses pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi beberapa kata motivasi untuk kita semua mengenai tentang diskusi kelompok ini nanti. Mudah-mudahan apa yang telah diskusikan bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran.
Itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, untuk rangkaian acara yang kedua yaitu diskusi. Jadi kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Pak Burhan selaku calon program guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 ini. Nanti Pak Burhan langsung memberikan materi sekaligus nantinya membimbing kita untuk proses diskusi. Baik, kepada Bapak kami mohon kesediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 5 Baranbintang, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru rekan sejawat SD Negeri 5 Baranbintang, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat ya. Nampak daripada wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang sehat, bugar ya, yang penuh kebahagiaan. Ini yang penting ya. Kemudian kita berselawat kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kehadiran baginda Nabi, kita akan mendapat syafaat di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendiskusikan tentang budaya positif, yaitu pada modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan yang paling penting adalah ketika kita berdiskusi ini hati kita bahagia ya. Yang penting bahagia dulu, baru sesuatu itu bisa kita laksanakan dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Nah, kalau hati kita dalam keadaan tidak bahagia, maka sesuatu ide-ide yang brilian itu tidak akan muncul ketika kita bersuci pada hari ini. Jadi jangan kita bahagiakan dulu hati kita, jangan sampai merasa tertekan, ya. Jadi yang merasa tertekan, terpaksa, ya. Nanti tidak boleh ada kata hati itu kadang-kadang terpaksa. Baik, mengawali diskusi kita, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kegiatan pemantik yang akan kita laksanakan adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi secara berpasangan Bapak Ibu, Anda sebagai A, Bapak Ibu sebagai A, coba kepal tangan Bapak Ibu, kepal tangan itu. Yang satu kepal, yang satu mengepal. Teman atau guru yang di sebelahnya, ya, teman sejawat kita berupaya untuk membukanya. Ya, kita mengepal tangan dengan sebuah tenaga, dengan segala usaha daya dan upaya. Kita bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda ini, dan Anda
boleh membuka atau tetap menutup, itu tergantung kepada Anda sendiri, gitu. Tergantung Bapak Ibu sendiri. Nah, teman Anda itu di sebelahnya, teman Bapak Ibu, berupaya dengan segala upaya agar bisa membuka kepala tangan itu. Boleh memarahi, menghardik, merayu, bahkan memberi duit, memberi uang supaya membuka. Karena ini adalah sesuatu yang berarti dalam diri Bapak Ibu. Nah, lakukan ini secara bergantian. Bergantian, Bapak Ibu yang B mengepal tangan dan yang A berupaya untuk membuka. Coba Bapak Ibu lakukan sekarang. Berpasangan Bapak Ibu. Ya, berpasangan. Yang satu mengepal, yang satu berupaya untuk membuka dengan cara merayu atau menghardik atau marah, atau mendiskriminasi, atau bahkan memberi uang supaya mau membuka. Ya, itu ya. Oke, sudah melanjutkan ya, sudah mau lakukan. Nah, pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali ya Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali adalah diri Bapak Ibu sendiri. Ya? Yang memegang kendali adalah Bapak dan Ibu sendiri. Atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Saking sayangnya tadi, Bapak Ibu tetap misalnya mengepal tangan, tidak mau. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Jadi untuk memegang kendali atau posisi kontrol itu adalah diri sendiri. Mau dirayu, mau dipaksa, mau dimarahi, mau diintimidasi, tidak akan merubah, tidak akan membuka kepala tangan itu kalau Bapak Ibu tidak memberi izin atau dengan segala kerelaan hati untuk membukanya. Nah, dalam hal kontrol, makna kontrol dalam diri, ya, ada beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol ini oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau selama ini kita miskonsepsi tentang posisi kontrol terhadap murid, kan selama ini guru itu tugasnya mengontrol. Nah, padahal sebenarnya murid itu ketika kita menyuruh sesuatu, ya, bisa saja dia mengelak, tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Andai saja murid itu mau ketika kita memerintah, sebenarnya adalah murid itu memberi izin bahwa dirinya untuk dikontrol, diberi perintah. Jadi inilah miskonsepsi yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi ini perlu kita pahami, perlu kita dalami terhadap miskonsepsi posisi kontrol. Yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau menurut Bapak Ibu, ya, apakah penguatan positif itu justru meningkatkan kompetisi murid atau bahkan tidak? Kalau menurut Bapak Ibu. Nah, inilah selama ini kita beranggapan bahwa setiap penguatan kita berikan itu akan merubah siswa-siswi kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang penurut, yang patuh terhadap disiplin yang kita buat. Nah, misalnya ketika kita belajar, siswa itu bisa menjawab pertanyaan dari kita, kemudian bisa mungkin bertanya, kita beri penguatan, bisa berupa jempol, bisa berupa ucapan, ya, bagus nak, kamu yang hebat. Nah, kira-kira apa pengaruh pada diri anak saat kita memberikan penguatan kepada anak-anak kita yang berhasil, anak-anak kita yang pintar? Karena selama ini Bapak Ibu, kita memberi penguatan, memberi pujian kepada anak kita yang pintar. Betul tidak Bapak Ibu? Sementara anak yang lemah, yang kurang berhasil, jarang kita beri penguatan. Jadi apa akibat dari tindakan kita ini? Ternyata Bapak Ibu, tidak semua penguatan itu akan berefek baik terhadap anak. Justru anak yang pandai, yang selalu kita puji, yang selalu kita beri penguatan, mereka akan tumbuh menjadi anak yang angkuh, sombong, egois dengan keberhasilan yang dia peroleh. Nah, misalnya gini Bapak Ibu, anak itu bisa mengerjakan tugas dalam satu orang anak bisa mengerjakan tugas misalnya 5 menit. Ada sebagian lagi anak yang mengerjakan tugas bisa 15 atau 20 menit. Yang kita puji, yang kita beri penguatan di mana? Biasanya yang cepat ya Bapak Ibu ya. Ya, biasanya gitu, kita beri tepuk tangan, kita beri semangat. Nah, sebenarnya inilah miskonsepsi yang kedua tadi, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Harusnya yang kita beri penguatan itu bukanlah soal waktu cepat atau lambat mengerjakan tugas, tetapi usaha, proses dia mengerjakan itu dengan sangat bersungguh-sungguh, tetapi dia waktunya lama, bisa juga dia menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, inilah miskonsepsi kita di kelas selama ini kita lakukan, memberi penguatan kepada anak yang pintar, tetapi anak-anak yang lemah EQ-nya jarang kita beri penguatan. Nah, itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang ketiga. Misalnya anak itu membuat suatu kesalahan, kita memberikan kritik yang membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata lembut malahan. Misalnya kita bilang sama anak, andai saja kedua orang tuamu tahu bagaimana perasaan orang tuamu, ibu kecewa dengan kalian. Kita memberikan kata-kata negatif dengan suara yang lembut. Nah,
ini efeknya Bapak Ibu sangatlah signifikan bagi perkembangan psikologi anak. Anak akan merasa orang yang tidak berguna, menyalahi dirinya sendiri ketika kita membuat merasa bersalah dari diri anak. Anak menjadi rendah diri, takut melakukan sesuatu, minder, ya betul, ya. Anak menjadi minder gara-gara kita memberikan dia rasa bersalah terhadap sesuatu perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kemudian yang keempat, solusi kalau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita orang dewasa berhak untuk memaksa anak, menyuruh menyuruh melakukan sesuatu, melakukan tugas. Inilah miskonsepsi yang keempat. Seharusnya kita memberikan keleluasaan, memberikan kemerdekaan kepada anak, memberikan kesadaran diri kepada anak untuk melakukan sesuatu tidak karena terpaksa. Nah, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita masuk kepada disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif disiplin di sekolah kita? Kita bayangkan sekolah kita sekarang. Gimana Bapak Ibu? Efektif belum? Belum. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Belum. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, seperti Bapak Ibu sudah membayangkan apa arti itu disiplin. Ya? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Next. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, ini adalah motivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Misalnya kita melakukan sesuatu karena didorong oleh teman sejawat kita. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindar dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang keempat, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Ini adalah motivasi kita melakukan sesuatu itu ada beberapa. Kemudian untuk mendapat hadiah mungkin kita melakukan sesuatu, atau untuk mendapatkan uang. Nah, ini motivasi ketika kita melakukan sesuatu. Begitu juga dengan diri anak. Mereka melakukan sesuatu, jika dia melakukan sesuatu itu karena terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ketika anak melakukan sesuatu misalnya, kalau tidak saya lakukan, konsekuensinya lakukan aja. Berarti ada rasa ketidaknyamanan, keterpaksaan melakukan sesuatu karena terpaksa. Nah, hasilnya nanti tentu tidak sesuai yang kita inginkan. Next, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi untuk dilakukan oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini siswa kita. Yang pertama, misalnya melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi dari eksternal, dari luar. Kalau tak melakukan sesuatu nanti saya dihukum. Lakukanlah sesuatu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika siswa melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mereka akan melakukan kalau ada imbalannya. Berarti anak kita akan tumbuh menjadi anak yang
pamrih, suka pamrih. Kalau tidak ada hadiah, tidak melakukan sesuatu. Kalau tidak diberi pujian, tidak melakukan sesuatu. Ini dorongan dari eksternal, dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan pada anak-anak kita. Pada anak-anak didik kita, motivasi dari internal, kesadaran diri untuk melakukan sesuatu tidak karena terpaksa, tetapi karena menghargai diri sendiri, karena dia ingin menjadi seseorang yang mereka inginkan. Jadi tidak ada terpaksa melakukan sesuatu. Nah, ini yang kita harapkan, anak kita tumbuh dengan motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan kita melaksanakan disiplin positif itu adalah ini dia, ya, supaya anak kita tumbuh menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya nilai kejujuran, nilai peduli lingkungan, ya, nilai hormat, menghormati, ya. Ini tujuan kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, apa itu disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu, pengertian disiplin itu apa? Boleh silakan kalau yang ingin menyampaikan pendapat. Disiplin itu apa sebenarnya? Ya, Ibu Firda, silakan. Menurut saya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, disiplin itu mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Misalnya kalau aturan di sekolah, itu harus ditaati. Itu yang dinamakan disiplin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu pendapat dari Ibu Firda Isma bahwa disiplin itu adalah peraturan. Peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Dari ibu lain mungkin ada pendapat tentang disiplin ini? Ya, Ibu Vera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah sesuatu yang timbul dari diri sendiri ataupun perasaan yang memiliki rasa taat ataupun patuh terhadap sesuatu nilai. Sesuatu nilai ini yang membuat seseorang itu merasa bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Ya, bertanggung jawab atas segala sesuatu. Ya, itulah definisi disiplin menurut Ibu Firda dan Ibu Vera Hermawati. Nah, makna kata disiplin. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, ya, yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut, ya. Dia juga mengatakan bahwa arti dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Sokrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Inilah makna daripada disiplin itu sendiri. Jadi selama ini kita mengartikan disiplin itu aturan hukuman, gitu kan? Aturan hukuman. Kalau tidak mengikuti aturan, akan diberi hukuman. Nah, inilah
pengertian atau miskonsepsi kita terhadap disiplin, makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi inilah ketika seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka akan menjadi individu yang bertanggung jawab. Ini yang paling penting ya, kita terapkan agar anak-anak kita menjadi siswa yang merdeka dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi beberapa contoh nilai-nilai kebajikan: peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, kemudian rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, kebahagiaan. Ini adalah nilai-nilai positif yang ada dalam diri setiap manusia. Pertanyaan semantik, ya, kita coba lihat ya, kita baca, kita pahami. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Silakan, Bapak Ibu, berikan tanggapan dari kasus yang dialami oleh Ibu Ambar. Anda Bapak Ibu menjadi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Silakan. Silakan Bapak. Ya, kita baca, pahami masalah atau kasus yang dialami oleh Ibu Ambar. Minta dipaksa. Silakan. Silakan. Mungkin Pak Iswandi ingin menyampaikan sesuatu? Buka data pikiran kami. Silakan. Pak Azir, silakan. Itu seorang Ibu Ambar nih, Ibu Ambar. Wali kelas, kita sebagai wali kelas. Apa yang kita lakukan? Kira-kira alasan Doni melakukan itu. Apa alasan Doni? Ya, coba ya. Apa yang harus dilakukan pada Doni itu? Dan ngapa Doni itu buat macam gitu? Bisa saja dulu. Entah tidak diri, bisa saja. Silakan Bapak Ibu ya, dibaca, dipahami ya. Bisa saja di semua aja. Silakan Bapak Ibu. Meminta makanan harus ada pendekatan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencobakan menjawab atau memberi tanggapan masalah perilaku seorang siswa yang bernama Doni yang sering meminta-minta makanan kepada temannya lainnya. Mungkin menurut saya atau solusi selaku Bu Ambar seharusnya melakukan atau kita lakukan kalau kejadian pada diri kita, kita panggil si Doni, kita tanya terlebih dahulu apa masalah sehingga setiap hari atau sering melakukan meminta bekal makan siang kepada teman yang lain itu. Apakah
si Doni ini di rumah tidak sarapan atau tidak membawa bekal. Yang jelasnya kalau dah meminta itu tidak membawa bekal, kemungkinan di rumah dia tidak sarapan, atau termasuk Doni ini anak yang kurang mampu orang tuanya, sehingga terjadilah meminta. Di situ jelas kita panggil, kita tanya, kita cari solusinya bagaimana. Jelas alasan siswa ini bermacam-macam. Mungkin saya tak ada duit Pak, saya mungkin tak sarapan. Jadi daripada masalah itu, kemungkinan daripada Bu Ambar tadi, mungkin sekali-sekali memberi apa nama istilahnya makanan kepada anak itu. Kesian ya misalnya sekali-sekali, tapi jangan selalu. Berarti di situ setelah kita memberi makanan sekali-sekali tadi, atau memberi duit untuk jajan atau untuk apa, supaya jangan mengulangi. Setelah itu nanti barulah kita konsultasi bersama orang tuanya masalah anak yang terjadi di sekolah anak beliau. Kita sampaikan itu pendapat saya. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih ya. Aplaus ya untuk Pak Azwir. Kalau Pak Azwir katanya dia akan memanggil anak ini, tanya langsung apakah anak ini tidak sarapan di rumah, kemudian mencari tahu juga apakah anak ini tidak ada duit jajan, sekali ibu. Kemudian konsultasi dengan orang tua, apa masalahnya, apakah dia tidak bawa bekal, apakah bosan dia dengan bekalnya, itu saja lauknya saja gitu ya. Nah, itu yang membuat si anak ini tadi melakukan suatu perbuatan yang melanggar disiplin atau melanggar keyakinan yang telah disepakati gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, seseorang melakukan sesuatu yang salah itu adalah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Dia menginginkan itu, membutuhkan itu. Nah, kalau si Doni tadi itu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebutuhan manusia itu ada 5 berdasar. 1, bertahan hidup. 2, kebebasan. 3, kesenangan. 4, penguasaan. 5, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasusnya di alam Doni ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Bapak Ibu, menurut pemahaman Bapak Ibu, kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan manusia. Pada dasarnya yang banyak kebutuhan kita ini dari pagi ya sampai sore, sampai malam dan pagi lagi. Kebutuhan dasarnya ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi setiap individu itu melakukan suatu tindakan yang salah, tindakan yang negatif, seperti yang dilakukan oleh Doni. Nah, itu. Next. Untuk menghadapi itu, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita masuk pada restitusi. Posisi kontrol restitusi ini, yang pertama penghukum. Kita bisa bayangkan kita di posisi mana, posisi kontrol mana kita selama ini sebagai guru? Penghukum kah? Atau pembuat rasa bersalah mungkin? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer?
Kalau untuk yang pertama, ini adalah level yang paling rendah posisi kontrol guru kepada murid, memberi hukuman. Paling muak yang itu, diko ini masalahnya, diko besok diko lagi, gitu. Ini hukum, orang hukum biasa gitu, biasa mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. Jadi aturan hukuman, kalau tidak mengikuti aturan dihukum. Biasanya Bapak Ibu, hukuman ini sifatnya secepat itu juga, artinya spontan. Ketika anak melakukan kesalahan, langsung dihukum. Itu kalau orang posisinya sebagai penghukum, sifatnya spontan, tidak ada aturan tertulis. Kemudian membuat rasa bersalah itu tadi, dengan kata-kata lembut tetapi negatif. Nah, kamu tidak kesiankah dengan ayah dan ibu kamu? Itu kata-kata lembut tetapi negatif dari kita. Andai saja bapak dan ibu kamu tahu, ibu kecewa sama kamu. Ini posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman biasanya bapak ibu guru ketika anak-anak melakukan sesuatu kesalahan, kita posisi kita sebagai teman, kita dekati dia, kita tanya, interaksi, ibu bisa bantu kamu, anak. Ya, nasihati, ibu bisa bantu kamu, apa masalah. Nah, kemudian sebagai pemantau ini biasanya bapak ibu guru posisi kontrolnya berupa catatan harian tentang kesalahan-kesalahan mungkin yang dilakukan oleh siswa. Berlaku. Hanya untuk mantau. Mantau itu perhatikan, Kemudian sebagai manajer, kalau posisi sebagai manajer, kita mendiskusikan kepada anak, kita diskusikan apa permasalahannya, kemudian kita sama-sama mencari solusi penyelesaian masalah. Nah, ini adalah tingkatan kontrol yang paling tinggi sebagai manajer. Artinya masalah itu diselesaikan bersama dan anak menjadi anak yang bertanggung jawab, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri melalui bimbingan bapak dan ibu guru sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu adalah menuntun siswa menjadi pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab. Amin. Next, keyakinan kelas. Sebagai pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, silakan jawab. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi kalau yang dibuat power misalnya keyakinan kelas, ini mantap, plus untuk power. Nah, contoh, contoh, keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Atau kesepakatan kelas, juga ada. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Next, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi perbedaan Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan adalah ketika kita menyusun peraturan itu sifatnya searah. Guru yang membuat
peraturan. Nah, kurikulum merdeka itu menginisiasikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disusun oleh siswa dengan bimbingan guru. Jadi kalau kita nanti membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak main, bisa 3 atau 5 atau 7 supaya lebih mudah dipahami dan ditaati, dimengerti oleh anak. Itu beda peraturan. Maka kita rubah, mulai sekarang kita rubah dari aturan-aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dari siswa, dari siswa bersama-sama siswa menyusun keyakinan kelas. Maka dibuat, ditempel, setelah disepakati, tempel di dinding keyakinan kelas itu. Jadi depan letaknya biar nampak. Contoh keyakinan kelas 1. Ini contohnya kelas rendah ya, 1 atau kelas 2. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contoh. Ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ada 5 keyakinan kelas. Tak perlu banyak-banyak, tapi ditaati. Nah, tahun berikutnya mungkin atau semester berikutnya, kalau ini sudah tercapai, kita buat keyakinan kelas yang baru. Kalau sudah berhasil, buat keyakinan kelas yang baru. Sepakati dengan anak. Kalau sudah sepakati dengan anak, maka dia akan bertanggung jawab untuk mematuhi suatu keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas tinggi, kelas 5, 6. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah keyakinan kelas. Ini bisa Bapak bayangkan ya, Bapak Ibu bayangkan perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, kemudian perlu dicatat Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, andai ada kata yang negatif, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misal, kalimat negatif ini begini: dilarang membuang sampah sembarangan. Ini adalah kalimat negatif. Bagaimana merubah menjadi kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat negatif itu ubah menjadi kalimat positif. Kata dilarang, jangan, tidak boleh, umpamanya. Ya. Misalnya kalau kita ingin merubah kalimat negatif, jangan membuat keributan di kelas sebenarnya. Apa kalimat positifnya? Jagalah ketentraman kelas. Jaga ketentraman kelas. Sumbernya ya dari Pak Yesali terbaik. Contoh keyakinan kelas 7. Ini kalau untuk tingkatan anak sudah remaja ya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lebih spesifik lagi ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Ya, kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Ini kita sampaikan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lihat. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah kita dalam menyelesaikan persoalan atau kasus-kasus yang dihadapi oleh anak di sekolah. Ya, karena anak-anak kita ini kan kadang-kadang banyak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati.
Pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak-anak kita ada anak MPO gitu, mencari perhatian orang, ya. Banyak tingkah laku anak kita. Oleh karena itu kita harus tepat, ya, dalam penyelesaian, mengambil solusi penyelesaian terhadap masalah kasus yang dihadapi oleh anak. Kita stabilkan dia. Bagaimana kita menstabilkannya? Misalnya dengan perkataan berbuat salah itu sebenarnya adalah proses belajar. Misalnya bapak tidak menginginkan mencari yang salah, siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Begitulah kita menstabilkan dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu anak berada pada posisi gagal. Maka harus kita stabilkan. Ya, kita stabilkan menjadi anak yang sukses, memberi dorongan semangat, ya. Tidak menghakimi atau menyalahkan. Itu ya. Yang kedua, inilah belum masuk kedua, tapi inilah bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita lakukan, kita katakan saat menstabilkan identitas. Dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini adalah bentuk menstabilkan identitas. Jadi segitiga institusi itu dari pertama ini. Ketika kita menyelesaikan masalah, inilah bentuk-bentuk pernyataan atau pertanyaan yang kita ajukan kepada anak. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Kita menstabilkan identitasnya. Tidak semena-mena kita menyalahkan anak itu sendiri. Jadi saya juga pernah melakukan itu. Setelah belajar ini, setelah diskusi ini, saya merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah salah. Ibu-ibu ya, salah kita dalam menyelesaikan masalah, menstabilkan identitas anak dari yang gagal itu menjadi anak yang sukses. Next. Kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang kita lakukan. Adapun pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada anak adalah seperti ini caranya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi ini adalah posisi kontrol yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasikan tindakan anak yang salah itu dengan mengatakan pernyataan. Ini contohnya seperti ini. Ya, misalnya anak berkelahi itu dia ngadu, saya tadi ditumbuk, ya, si A tuh, jadi dipanggil lah si A, dia ngadu saya pak, dia duluan, gitu ya, bisa gitu anaknya. Jadi dikatakan dia, tumbuk ya. Ini kita sampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari lagi. Itu ya. Kemudian next, menanyakan keyakinan. Jadi itu segitiga diskusi itu. Pertama yang telah kita sepakati
tadi, yaitu apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan bersalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori behavioral menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ada timbul kesadaran. Yang ini diharapkan dari anak itu kesadaran diri bahwa yang dilakukan itu adalah salah dan bersedia untuk memperbaiki. Jadi tidak serta-merta menghukumi. Jadi gini Bapak Ibu, pemahamannya begini. Kalau dulu peraturan dilanggar hukuman, jadi gitu kan? Ketika anak melakukan kesalahan, ya, melanggar peraturan, pelanggaran hukuman. Tapi sekarang tidak, Bapak Ibu. Sekarang kita rubah peraturan, pelanggaran, restitusi, konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Berarti setelah dilanggar Ya, jadi ada perubahan, ya, ada perubahan. Jadi kalau dulu kan peraturan, pelanggaran, hukuman. Tapi sekarang ini enggak. Peraturan, pelanggaran, restitusi, konsekuensi. Beda loh hukuman dengan konsekuensi. Beda boleh. Kalau konsekuensi sudah kita konfirmasikan anak kalau melakukan ini konsekuensinya ini. Kita sepakati hal itu. Kita adakan restitusi dulu. Tidak serta-merta melakukan kesalahan langsung diberi hukuman. Hukuman bisa merubah seseorang menjadi lebih baik, Bapak Ibu? Bisa jadi. Yakin? Tidak 100%. Ya, tidak 100%. Ya, itu tadi. Jadi kita rubah bukan hukuman tetapi eksekusi. Ya. Jadi itu tadi peraturan, pelanggaran, restitusi, konsekuensi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini pertanyaan saat kita menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelasnya ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini pesan-pesannya ketika kita menanyakan keyakinan kepada anak. Kira-kira yang telah kamu lakukan itu keyakinan apa yang telah dilanggar? Misalnya menghormati orang lain, ya, mengganggu ketentraman. Mau tidak berubah kesananya? Sepakati, ya. Itu. Jadi apa Ibu? Demikianlah segelintir diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan atau gimana, atau mungkin tanggapan atau pendapat, silakan sebelum kita tutup ya diskusi kita. Mungkin ada yang menjaga dalam diri Bapak Ibu yang belum mengenal rasanya ya masalah diskusi disiplin positif kita hari ini. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum berakhir kegiatan diskusi kita ini, ada mungkin tanggapan atau masukan, pertanyaan? Nanti sama-sama kita bahas di sini.
Ada lagi, Bapak Ibu? Karena waktu masih ada. Silakan Ustaz. Baik, Bapak calon atau CGP untuk angkatan 10. Jadi yang telah memaparkan cukup panjang mengenai tentang materi diskusi kita pada hari ini, mengenai tentang keyakinan dan disiplin kelas. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam hal ini itu merubah dalam suatu bentuk budaya, Pak. Kalau kita nilai, kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir tadi. Jadi yang mana budaya yang biasanya kita lakukan, baik itu yang jelasnya ada budaya positif dan budaya negatif. Jadi budaya yang negatif ini kita rubah menjadi suatu budaya yang berbentuk nilai positif. Yang mana yang dulu, ya kita tahu dulu bahwasanya ada 5 tadi poin untuk ketentuan. Yang pertama tadi boleh dikembalikan Pak Bu? Stop. Nah, stop yang tadi Pak. Di sini posisi kontrol restitusi. Bahwasanya ada di situ bentuk hukuman pembuat rasa bersalah dengan pembangkang mereka. Mungkin dalam hal ini yang pernah kita lakukan, saya selaku guru, ya begitu juga Bapak Ibu, bahwasanya konsekuensi yang kita lakukan kepada anak ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, ya berkelahi atau melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati, baik itu di kelas maupun sekolah. Kalau kelas kan hanya aturan yang berlaku di dalam kelas. Kalau sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6, lingkungan bentuknya lebih meluas daripada aturan kelas. Nah, biasanya di dalam kelas kalau umpamanya anak melakukan suatu kesalahan, contoh hal yang saya kecil, anak tak siap melaksanakan PR di rumah, ya. Besok hari ini pelajaran matematik tolong dibuat di rumah, ya, besok diantar. Setelah kita pada hari esoknya ketika kita ingin mengumpulkan tugas tadi, ya, ini ternyata yang siapkan ini tadi tak siap. Yang pertama sekali kita lakukan adalah nanya dulu, ngapain tadi kau tak siap? Itu kan pertanyaannya. Saya tak sempat Pak, malam tadi saya nonton Ultraman. Sehingga dia lupa waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, pasti pada saat itu kita akan mengeluarkan kata-kata bahwasanya anak ini tadi dikau nih, ya, nonton itu tadi kerja lain, ya, secara spontan gitu pasti melontarkan kata-kata seperti itu. Itu hal yang sepele yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita memberikan hukuman. Dikau kan tak bayar, tegak belakang, ya, tegak belakang saya pelajaran. Jadi ternyata yang kita lakukan ini, ya, nomor 1 pada posisi kontrol restitusi itu adalah nilai yang paling buruk, bukan nilai 1 itu nilai yang terbaik yang pernah kita lakukan. Jadi rupanya yang nomor 1 itu manajer, ya, iya Pak ya. Jadi bahwasanya dengan diskusi ini tadi, ya, dari A sampai Z, jadi walaupun hanya 50-50 yang masuk ke dalam otak kepada kita Pak, jadi kami dah tahu sedikit banyak Pak, bahwasanya anak ini adalah penuh dengan motivasi, kata-kata motivasi, sehingga dia bisa merubah jati diri dia. Jadi kita ini hanya sebagai pembimbing, ini nak dikembangkan. Oh Ima ini salah datangnya umpamanya sing terlambat aja gini. Tanya dulu, di kau ni terlambat aja begini kau ni, tak apa di rumah. Secara langsung kita kan ada hukuman. Kata-kata itu bisa membuat anak ini tadi, mental anak ini tadi menjadi mentalnya lemah, terpuruk. Ya.
Jadi nampaknya bahwa kami daripada majelis guru yang ada di sini kami mengucapkan terima kasih telah berbagi ilmu. Mudah-mudahan hal yang baik ini bisa kita terapkan di sekolah kita terutama sekali. Jadi kalau bisa dalam hal ini Pak Guru kami minta kita buatlah yang tadi itu kita buat bentuknya tertulis, ya, jadikan bentuk tulisan sehingga mudah dibaca. Lagi pada ingat Ingat. ada baca. Gitu. Oh jadi ini dulu disiplin, sekarang punya keyakinan. Jadi keyakinan di disiplin itu kalau kita tengok tadi itu ada perbedaan sedikit, ya, ada bedanya sedikit. Jadi ada nilai-nilai. Keyakinan itu bernilai. Iya, ada nilai, iya. Jadi kalau kita nilai tadi itulah budaya, ya Pak ya, budaya positif. Jadi mudah-mudahan bahwa ini nanti kedepannya menjadi yang lebih baik lagi sebagai motivasi kita untuk kedepannya, ya. Bukan sekolah aja yang pentingnya ya. Karena ini tadi merupakan jati diri siswa itu menjadi lebih baik. Kalau sekolahnya berkinyau, siswanya jati dirinya tidak bagus. Itu yang kinyau. Iya, sama tidak. Bapak Ibu yang masih hadir di sini, ada pertanyaan yang lain? Pas. Hah? Pas. Macam tadi kompleks semuanya. Di kompleks mewakili yang Pak itu. Manajer nomor 1. Manajer nomor 1 pendekatan. Pokoknya jadi manajer jadi pendekatan. Baik, terima kasih ya pada Pak Is setelah memberikan tanggapan ya. Mudah-mudahan juga mewakili dari semua majelis guru, rekan-rekan sejawat. Mari sama-sama kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terwujud. Amin ya Rabbal alamin. Saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru dan mengucapkan mohon maaf andai dalam penyampaian mungkin masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki untuk masa mendatang. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.